Oke, selamat datang di tutorial kita yang kedua tentang pembuatan tree secara prosedural. Jadi kemarin kita sudah berhasil membuat cabangnya seperti ini ya, dan kita sudah punya cara untuk mengontrol cabangnya eh, dan ketebalannya juga. Tapi kalau untuk ketinggiannya belum ya, ketinggiannya masih belum terhubung dengan height-nya ini. Jadi kita akan coba dulu melakukan modifikasi dengan ketinggiannya sebelum kita masuk ke cabangnya. Jadi kalau misalnya kita melihat trunk height-nya itu dia berhubungan dengan skillnya nih. Oh ini saya sudah itu ya. Coba saya hapus dulu ya. Kemarin mungkin waktu uji coba masih seperti itu dia. Jadi trunknya ketebalan trunk, sorry. Benar ya, benar. Sorry. Ini bukan yang ini. Ketinggiannya itu ada di line-nya ini, sorry, di line-nya ya. Jadi line-nya ini untuk mengurus masalah ketinggiannya. Jadi kalau misalnya kita bikin 0,1 segitu ya, tapi standarnya kita bikin 1,0. Nah, cuman ada sedikit masalah kalau misalnya kita buat misalnya pohonnya pendek 0,1, dia akan tetap memiliki poinnya 15 gitu. Jadi kalau di jitter dia itu agak sedikit kacau karena memang terlalu banyak poinnya 15 untuk line sependek ini. Ya, jadi seperti ini dia nanti line-nya. Bandingkan kalau misalnya kita bikin satu, dia jarak antara line-nya lebih bagus kan. Jadi kalau di jitter nggak masalah. Nah, jadi kita harus cari cara gimana caranya kalau lengthnya ini berubah, poinnya juga berubah gitu. Oke, tapi kita coba dulu lengthnya kita hubungkan kemari ya, trunk height-nya seperti yang kemarin kita lakukan, kita copy parameternya, kemudian kita pindahkan kemari relative reference. Nah, sekarang eh, sudah bisa ya kita hubungkan ya. Nah, gimana dengan poinnya? Poinnya sama juga. Kita mau pindahkanlah poinnya kemari. Jadi kalau misalnya satu dia 15, berarti 0,5 berapa? Kalau lengthnya 0,5 berarti berapa? 0,5 kali 15 kan? 7,5 atau 7 karena dia integer. Ya. Jadi sebenarnya adalah kita kalikan lengthnya ini dengan 15. Oke. Jadi caranya gimana? Ya udah, lakukannya seperti biasa, copy parameter. Kemudian kita paste di sini. Oh, sorry. Paste relative reference dikalikan 15, enter. Oke, ini saya nggak tahu kenapa jadi hijau ya, jadi keyframe deh ya, tapi dimatikan aja ya, remove. Kalau sorry, enggak, oke, bukan itu berarti ya. Jadi kalau misalnya udah seperti itu, kita sudah bisa melakukan memperpendek terangnya dan poinnya akan berubah sendiri ya. Panjang maksimumnya kita set satu aja nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya pohonnya semakin pendek ya, dia poinnya semakin dikit karena kita nggak perlu jitter yang banyak kalau poinnya kalau pohonnya pendek gitu. Ini terlalu pendek juga ya. Mungkin kita batasi 0,2 kali ya. Kita batasi saja 0,2 supaya jangan ada yang segitiga aja kayak gitu tadi. Trunk height-nya 0,2 kita set ya. Set. Oke. Nah, jadi dia akan generate otomatis. Dan line-nya akan sesuai dengan line dari si pohonnya itu. Oke, nah sekarang berikutnya kita akan masuk ke branch-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sudah oke ya. Sebentar. Sebentar. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di tahap yang pertama, kita sudah selesai bikin branch-nya. Sekarang, kita sudah selesai bikin terangnya. Sekarang kita akan masuk ke branch-nya, dimana branch-nya itu merupakan terang-terang kecil dari sebenarnya ya, yang bermuara dari terangnya gitu. Oke, sebentar saya koneksikan dulu. Oke, dah. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah ini adalah terangnya, kemudian di sekitarnya ini ada branch-nya gitu. Nah, apa sebenarnya branch ini? Branch ini bisa kita asumsikan sebagai, kita ilustrasikan sebagai sebuah line yang berasal dari, berasal dari sebuah titik di sini. Kok nggak mau ya?
berasal dari sebuah titik di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya aneh nih, ya udahlah pakai mouse. Jadi kalau misalnya kita ada titik di sini, di sini, di sini, kita tarik aja garis dari line tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah arahnya itu gimana? Arah dari branch itu gimana? Nanti akan ada fungsi yang namanya volley frame untuk membuat arah menggunakan rake and rules istilahnya ya. Nanti kita akan ilustrasikan eh, di itunya, di Howdy ini. Nah, lalu bagaimana setelah kalau misalnya kita udah dapat arahnya, bagaimana kita membuatnya menjadi batang? Sama juga dengan menggunakan konsep yang sama dengan branch, kita pakai sweep. Oke? Oke, jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya bahwa strategi kita adalah kita akan menarik garis dari setiap titik di trunk. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan operasi terhadap setiap titik, sama pada pemrograman ya, kita menggunakan for loop ya. Jadi kita akan loop untuk setiap garis, setiap titik bikin garis, setiap titik bikin garis, setiap titik bikin garis ya. Jadi kita pakai for loop for each point. Kemudian kita hubungkan atributnya ya. Dan untuk setiap garisnya kita akan melakukan kita akan membuat sebuah, untuk setiap titiknya kita akan membuat garis, maka kita pakai operasi copy to points. Apa yang kita copy? Line-nya ya. Jadi saya hubungkan kayaknya ini yang geometry to copy ya. Jadi yang input pertama geometry to copy line, dan input kedua adalah target points to copy to, target yang akan kita copy. Nah, oke, jadi kalau udah saya selesai loopnya, maka dia akan membuat garis untuk setiap titiknya. Dia copy garisnya kenapa jadi seperti ini ya, karena dia belum tahu kan garisnya itu mau arahnya kemana. Jadi dia by default dia akan buat arahnya sesuai dengan direction yang kita input di sini ya. Kalau kita input 1 dia akan mereng gitu ya, ini kita input sini akan mereng juga gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke directionnya nih. Oke, tapi kan kita nggak mau seperti ini. Kenapa kita nggak mau seperti ini? Kita nggak mau arahnya itu ke arah yang sama gitu, cabang-cabangnya itu ke arah yang sama. Apa yang kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita random arahnya dengan menggunakan atribut randomize. Ya, kita taruh aja di sini, nggak masalah ya. Ini akan nanti semua titik yang ada di itu akan kita random normalnya, n-nya. Nah, jadi kita sudah bisa lihat dia sudah mulai mengacak, dia acak arahnya. Karena normalnya kita ganti, otomatis directionnya ini juga akan mengarah sesuai dengan normalnya. Ya, garisnya ini directionnya mengikuti normal yang sudah kita acak. Tapi kalau kalian perhatikan ini masih tetap dia mengarah ke satu itu ya, satu kuadran ya. Kenapa dia mengarah ke satu kuadran? Karena memang randomnya juga kita buat dia ke satu kuadran. Positif semua kan. Dia minimumnya 0, maksimumnya 1. XY-nya semuanya 0 sampai 1. Jadi kita jangan bikin, dia harus ada nilai minimum. Dia harus ada nilai negatif. Jadi kita kalau kita ubah nih jadi negatif. Nah, jadi dia sekarang arahnya sudah berubah-berubah. Ya. Coba kita bandingkan dengan terangnya ya. Jadi saya bikin di sini merge. Kenapa harus di merge? Karena yang menggambar terang di sini, yang menggambar cabang di sini. Jadi kita gabungkanlah dia di bawah sini. Ya. Nah, sudah mulai kelihatan cabangnya. Tapi ada yang nggak boleh nih. Nggak bolehnya ini apa? Yang ini contohnya. Nih, dia ke bawah ya. Sebaiknya jangan ada yang cabang ke bawah, itu bahaya gitu. Dan walaupun pada keduanya juga ada yang ke bawah, kayaknya ada nggak yang ke bawah ya. Tapi jangan sampai ada yang drastis sekali gini, nanti bisa menembus tanah gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita batasi juga atribut randomize-nya untuk yang y-nya nggak boleh ada yang ke bawah, 0 gitu ya. Yang ini dia sebenarnya nggak ke bawah ya, walaupun kesannya agak ke bawah. Ini rata dengan tanah, nanti kita akan handle itu nggak masalah. Oke. Jangan lupa juga normalnya tuh di normalize supaya nanti panjangnya nggak terlalu panjang ya. Nanti efeknya nanti akan kita lihat berikutnya gitu. Nah, kenapa ini
line-nya beda-beda ya. Kalau kalian perhatikan ini kan panjangnya kan satu semua kan. Kenapa nih line-nya beda-beda? Karena dia terpengaruhi oleh p-skill-nya ini. P-skill yang di bawah ini. Ya, jadi panjang line-nya juga terpengaruh oleh skill yang di bawahnya dari atas. Ya. Nggak apa-apa, lazim seperti itu. Kenapa? Karena pada terang kita yang di MSP ini juga kalau makin ke atas dia makin pendek kan sebenarnya terangnya gitu ya. Oke. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Walaupun ini sebenarnya sudah cukup bagus, bukan cukup bagus ya, belum cukup lah sebenarnya. Eh, kita harus mengubah posisinya lagi, tapi itu nanti lah ya, mengubah posisinya itu nanti aja. Kita coba dulu bikin terangnya ini menjadi branch-nya ini menjadi sebuah terang ya, seperti terang. Dia punya poligon ya. Caranya gimana? Pakai perintah yang sama, kita akan gunakan perintah sweep ya, dan kita akan masukkan circle sebagai inputnya. Oke, ini bener nggak ya circle-nya kemari? Bener, oke. Tapi kalau misalnya kita lihat gambarnya belum ada, kenapa? Karena coba sebentar, ini masih ada error dia. Oke, udah nggak error lagi. Karena circle-nya mungkin belum tepat ya. Coba saya tukar nih dia di XZ. Oh, ini ke polygon. Oh, belum juga ya. Coba saya tukar ke YZ. Belum juga. Belum bisa karena apa ini ya? Atau inputnya kebalik ya? Coba ya, saya balik dulu ya. Backbone curve, ini backbone-nya. Cross section. Oh, enggak, ini backbone-nya. Ini cross section-nya. Kalau saya balik, ini backbone-nya, ini cross section-nya. Dia belum ada satu itu ya, coba. Saya perkecil. Nah, itu baru kelihatan. Mungkin terlalu besar tadi ya, jadi dia itu. Saya ubah posisinya. Ini dia XY kali ya. XY. Ini sudah ada line-nya kan ya. Loh, hilang line-nya ya. Sebentar ya. Tadi sebelum ada sweep harusnya nggak masalah ya. Ini. Oh, ini belum ada line ya. Kenapa belum ada ya? Kalau misalnya di sini ini ada. Kalau di sini nggak ada line-nya. Harusnya di sini ada line-nya ya. Yang paling atas ya. Nolnya yang paling atas. Oke, coba saya bikin sweep lagi ya. Saya masukkan sweep yang itu dan saya copy aja circle-nya ini. Nah, udah ya. Tadi mungkin uniform scale-nya kecilan kali ya. Ya udah kelihatan lah. Oke. Tapi tentu branch-nya nggak seperti ini ya. Branch itu harusnya dia besar kemudian mengecil. Kita bisa manipulasi di sini. Apply scale along curve ya. Dan di curve yang keduanya kita bikin kecil gitu ya. Poin satunya kita bikin besar nggak masalah, yang keduanya kecil. Ya, jadi kalau kita gabungkan sudah kelihatan. Ini kayaknya perlu di reverse lagi. Ada masalah dengan normalnya. Oke. Terangnya terlalu besar. Sorry, branch-nya terlalu besar di awalnya. Kita bisa perkecil itu di circle-nya ini. Dia akan mengikuti terangnya ya, besar terangnya. Jadi itu nggak pas itu. Gimana kalau misalnya dia mengikuti terangnya tapi dikali 0,5. Nah gitu, terlalu besar juga, kali 0,2. Oke, 0,3 gitulah ya. Oke. Masalah yang lainnya adalah sebentar ya. Di bagian yang sini, jadi ukuran terang yang ini di awalnya itu sama dengan ukuran terangnya ini. Itu kita nggak mau ya. Jadi besar yang ini sama dengan yang ini ya.
memang dia mengecil tapi besarnya itu sama. Padahal kan di sini kan cabangnya kan kecil kan. Jadi kita mau supaya si terangnya ini dia mengikuti p-scale-nya si titik tersebut. Dan salah satu caranya adalah kita nggak bisa pakai ini. Yang bisa kita lakukan adalah coba saya cari tahu dulu. Oh, bukan scatter ya. Apa ya? Saya bawa dulu atribut wrangler-nya dari atas sini ya. Jadi kalau misalnya di sorry bukan. Kita sudah punya sebenarnya untuk mengkopinya di sini ya. Kita cuma perlu tambahkan p-scale aja di sini ya. Jadi kan copy to point sini kita belum tambahkan p-scale. Jadi kalau kita lihat atributnya ini nggak bisa kita lihat ya. Ini sudah ada p-scale ya. Coba saya bikin p-scale lagi, tambahin ya. Saya tambahin p-scale. Nah, dia jadi mengecil juga di bagian atasnya. Oke. Kalau gitu circle-nya kita nggak perlu kecil kali, kita bikin dengan 0,5 aja udah cukup bagus ya. Nah, udah. Oke, sudah mendekati lah ya, tapi masih ada beberapa kesalahan. Kesalahan yang lainnya apa? Ini kenapa di bawah ada branch ya gitu, di bagian bawahnya. Jadi kita batasi aja sini. Jangan sampai bawah dia branch-nya. Caranya gimana? Ada sebuah fungsi namanya carve. Ya, jadi kita bisa potong dia carve-nya itu versinya jangan 0,25, kita bikin 0,5 aja. Jadi setengah pohon ke atas dia baru di itu. Dan batas atasnya supaya jangan ada juga cabang di pucuknya ya, kita bikin 0,8 aja lah ya, 0,8 lah. Oke. Nah, masalah lain apa? Masalah lain nih kan branch-nya kan lurus aja nih kan. Padahal kalau misalnya kita lihat di sini kita bisa aja branch belok-belok gini kan. Dia sama seperti terang walaupun beloknya nggak jauh kali. Nah, itu bisa kita akali, caranya gimana? Kita harus buat dulu titik di antara line-nya ini. Ya, jadi di line ini poinnya kan ada 2 kan, kita bisa perbanyak. Tapi kalau misalnya kita perbanyak di sini, untuk branch yang pendek pun nanti sama dengan branch yang panjang belokannya. Kita nggak mau seperti itu. Kalau branch yang pendek sampelnya dikit aja. Coba saya naikkan dulu ininya ya, supaya kelihatan branch yang pendek. Nah itu, ya. Itu sama dengan branch yang panjang. Kita nggak mau seperti itu, ya. Jadi jangan di line-nya di sini ditaruh. Kita bisa akalin dengan sebentar ya. Kita bisa akalin dengan resample. Resample-nya itu kita taruh di sini aja. Resample di sini, ya. Nah, resample itu uniknya kita bisa, dia sama seperti sampel ini, ya, sama seperti buat titik baru, tapi kita bisa bikin maksimum segment length-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin semakin besar maksimum segment length-nya, semakin kecil jumlah segment length-nya. Semakin kecil, maka semakin banyak juga segment length. Jadi kalau misalnya kita bikin 0,05 lah misalnya ya, untuk yang pendek nanti dia cuma ada 2, tapi untuk yang panjang dia ada banyak maksimum length-nya. Oke, bisa ya, cukup bagus ya. Nah, terus kita kan tadi mau bikin belok-beloknya ya. Jadi kita mau bikin belok-beloknya, gimana caranya? Itu random juga. Apa yang kita bikin random? Ada perintah namanya mountain, node namanya mountain. Kita bisa taruh di atas resample-nya ini dan dia akan mengenerate nilai acak. Ya, jadi udah seperti batang lah ya. Kita bisa perpanjang noise ini bisa kita ubah-ubah. Saya nggak tahu ngubah. Oh, ini time-nya ya untuk ngubah itunya time. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat gabungannya ini ada sedikit masalah ini. Nih. Batangnya jadi lepas dia dari induknya. Sorry. Cabangnya tuh jadi lepas dari terangnya. Kenapa seperti itu? Karena mountain ini kan mengubah posisi point kan. Posisi point yang pertama itu juga diubahnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat garisnya, sorry. Kalau misalnya kita lihat garisnya di sini di mountainin, nggak kelihatan ya. Coba ini kita bikin blueprint dulu semua, nggak kelihatan juga. Atau ini ini kita bypass dulu, ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat di merge nih ya, yang sweepnya kita bypass, oops, sorry. Ini pun kita bypass, dan kita lihat di sininya, oh sorry, ini bypass, nggak kelihatan terangnya ya. Oh, inputnya hilang. Ya, jadi ini kan yang terangnya kan, ini yang terangnya, yang panjang tinggi. Nah, dia nggak lengket lagi kemari. Kenapa? Karena kita udah mountain titiknya di sini. Jadi ini juga diacak sama dia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bilang sama si mountainnya ini, jangan kau acak titik yang pertama. Jangan diacak titik yang pertama itu. Caranya gimana? Kita bikinlah sebuah grup. Grup aja kayaknya. Grup by range. Grup by range. Ya, kita bikinlah sebuah grup di mana grup ini bertugas untuk, nih saya hilangkan dulu bypassnya nanti supaya cantik kelihatannya. Ini juga saya hilangkan bypassnya. Bertugas untuk melakukan grup terhadap titik-titik yang ada. Jadi kita mau bilang si mountainnya ini yang boleh kau ubah adalah grup si X, di mana grup X itu adalah yang ini aja misalnya. Oke, jadi kita bilang startnya itu jangan 0, kita bikin 1 atau 2. Oh, salah. Oh sorry, ini N-nya ya, kok bego. Jadi kita lihat nih kan, ini kan grupnya kan masih semua kan. Kita nggak mau ngubah yang ini. Kita bikin aja ubahnya dua. Kita bikin 2. Kita N-nya itu kok nggak ada ya. Coba kita bikin mountain-nya ini ambil grup yang 1. Nah, jadi dia lengket. Sebentar, tapi yang itunya enggak ya. Sebentar, di mana ini points? Nah, itu. Ya, start sama N ya. Saya mau grupnya itu ya ini ubah jadi start sama N tadi ya. Ini ubah jadi points, ini nggak usah diubah. Saya mau startnya itu jangan dari 0. Startnya itu ini bisa nggak ya? Start and length ya berarti ya. Udah nggak apa-apa lah. Saya mau dia mulai dari grup yang kedua aja. Yang 1 sama 2 jangan. Yang ketiga aja gitu ya. Jadi dia nggak random kali ya. Sudah agak bagus ini. Udah. N-nya 10. Ini sebenarnya berapapun kalian buat nggak masalah. Tapi berhubung yang paling panjang itu mungkin nggak nyampe 10. Nyampe nggak ya 10? Coba saya bikin 15 lah gitu ya. Supaya aman aja gitu ya. Jadi dia seperti itu. Nah itu jadi kelihatan kan dia acaknya kan. Kita bisa ubah juga dia ke tingkat, kita bisa ubah juga dia mountainnya itu, sorry, kita bisa ubah nilai randomnya dengan mengubah timenya ini ya. Tapi hati-hati jangan sampai nanti ada yang itu ya, ada yang collapse. Terus scale-nya kayaknya dikecilin aja sih ya, height-nya dikecilin aja, sorry, kecilin aja, nggak usah terlalu besar. Kita bikin aja 0,5 lah ya, supaya jangan terlalu liar dia. Oke, bisa ya. Nanti kalau misalnya kalian mau bereksperimen dengan ini silakan aja. Karena ini penting ya, berhubung dengan random random batangnya juga. Jadi saya masukkan ke kontrolnya ya. Jadi ini branch random direction gitu ya. Saya bikin satu interface baru. Saya bikin nilainya. Tadi apa nilainya tadi di mountainnya? Dia kayaknya time dalam bentuk integer ya. Oh bukan, dalam bentuk float ya. Jadi saya bikin di sini parameter baru float. Saya bikin branch random direction. Oke, branch randomizer gitulah. Oke, nilainya dari 0 sampai 10. Oke, nggak masalah ya, karena kita nggak gitu concern masalah itu. Saya copy parameternya dan saya masukkan ke mountainnya di timenya nih. Oke, pas reference. Oke, jadi saya bisa kontrol di sini.
Tapi ini agak aneh ya jadinya. Nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki directionnya itu. Atau coba kita perbaiki sekarang ya. Ini kayaknya terlalu liar deh. Oh, jangan, nih harus kecil-kecil aja. Coba kalau kita bypass ini, memang udah dia merujuk ke atas ya. Udah 0,5. Nanti kita perbaiki lah yang merujuk ke atas itu. Oke. Oke, udah, apalagi yang bisa kita perbaiki. Jadi ini sudah cocok tapi agak aneh juga ya dia. Ya, dan hati-hati juga. Ini line-nya coba kita pendekin ya. Line-nya itu kita bikin 0,5 aja. 0,7. 0,5 deh, nggak apa-apa. Agak aneh ya, kenapa directionnya dia cuma ke satu arah aja. Nah, itu kita bisa akalin. Cara ngakalinnya gimana? Kita bisa buat sebuah variabel untuk mengubah nilai directionnya ini. Jadi kalau misalnya kalian ingat, nilai directionnya itu dipengaruhi oleh si gradiennya ya, di mana itu ya? Si normalnya, sorry, normal yang ada di sini, ya. Jadi inilah dia normal yang mempengaruhi gradiennya itu, mempengaruhi arahnya itu. Jadi kita bisa ubah nih. Cara ngubahnya adalah kita bikin sebuah parameter triggernya supaya dia normalnya itu melingkar, ya. Kita bikin atribut lengger coba. Oke, supaya kita bisa atur lingkarannya itu. Jadi salah satu triknya adalah saya mau buat misalnya dari atas lah ya branchnya ya. Ini dari atas branchnya. Sorry, ini masih putih. Ini dari atas branchnya. Saya mau buat cabangnya itu ke segala arah gitu ya. Caranya itu gimana? Tiap kali dia berubah poinnya, ini kan hampir sama kayak lingkaran gitu kan. Saya mau buat dia menyerupai lingkaran gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada rumus lingkaran, misalnya adalah sebuah lingkaran gitu ya. Kemudian ini adalah titik pusatnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau misalnya saya mau tahu X1, Y1, itu caranya gimana? Ini kok jadi mereng ya tulisan saya. Karena posisi keyboardnya mereng nih. X1, Y1 caranya gimana? Sorry. Itu kalau saya bentar ya. Kalau saya arahkan kemari ya, maka saya mau tahu X1, Y1-nya itu saya taruh ini, maaf gambarnya jelek. X1 itu adalah ini kan, yang garis di bawah ini kan, dari sini sampai sini. Berarti itu adalah R, kalau misalnya radiusnya R. Kalau di bawah berarti cos ya, cos alpha ya di bawah. Kalau Y1-nya itu kan hadap kan, berarti sin ya, R sin alpha. Nah, jadi sama aja kalau misalnya saya mau mutar arah cabangnya itu sesuai dengan lingkaran seperti ini, saya bisa pakai cos alpha dan sin alpha. Yang perlu saya tukar tinggal apanya? Tinggal R-nya gitu, ya. Nah, jadi R-nya itu di mana udah tukar kan, kita sudah punya nilai gradien kan atau p-scale di sini, yang makin lama dia makin naik atau makin turun. Nah, sekarang kita berlakukanlah itu untuk ke N-nya, ya. Jadi N-nya sudah di randomize, kita bikin di sini nilai N-nya itu juga mengikut ke arah N yang baru. Ya, jadi atribut n.x sama dengan, misalnya lah ya, kita belum pakai atribut random yang lama. Jadi saya bikin dia nx tadi berapa? Cos ya berarti ya. Cos bilanglah ini p-scale. Sorry. Cos p-scale. Sorry. Add p-scale. Ya. Yang y-nya kita nggak usah atur dulu. Ya, ini masih sama aja gitu ya, sama dengan n ya. Nanti kita akan ubah. Kemudian yang z-nya
sama dengan sin add p-scale. Kenapa dia X sama Z? Karena kalau kita lihat di cabangnya ini kan dia kan bergerak terhadap sumbu X sama Z kan. Ini kan lingkarannya kan dari atas kan gini. Berarti sumbu X sama Z-nya ini. Oke. Sumbu Y-nya ke atas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin seperti ini, dia sudah berubah tapi masih kurang gitu tepat. Jadi dia sini sudah berubah sesuai dengan, jadi kalau kita lihat nih NX-nya makin lama dia makin tinggi. Sorry, NX-nya makin lama makin rendah. Kenapa? Karena cos kan gitu kan. Yang ini Z-nya makin lama makin tinggi. Tapi kenapa masih tetap dia di satu kuadran? Karena satuan ini radian. P-scale-nya ini yang satu cos-nya ini dia terima satuan itu radian. Jadi kalau 90 derajat itu radian itu 1,5 sekian gitu. Ya, coba saya cek dulu ya berapa tepatnya. Radian to degree. Coba saya Google dulu. Kalau misalnya, sorry. Ya, kalau misalnya 90 derajat itu 1,57. Sementara p-scale kita paling tinggi itu 1, paling rendah itu 0. Jadi dia cuman mungkin sampai berapa? Kalau 1 berarti sampai 50 derajat dia randomnya. Nah, caranya gimana supaya full circle? Ya kita kalikan aja p-scale ini. Kali berapa? Nah, itulah yang mau kita ubah. Ya, kita buat sebagai masukan. Saya bikin sini misalnya sebagai masukan baru, saya bikin float multiplier sama dengan CHREM. CHREM itu input channel, RAM itu untuk masukkan input yang bisa kita geser-geser. Kemudian saya bikin nih berapa ya, 10 lah gitu. Benar nggak 10 ya? Saya juga nggak tahu. Udah. Tapi inputnya di mana masuknya? Belum ada. Kita harus tekan dulu tombol ini untuk menambahkan input yang baru itu. Nah, udah ya, udah muncul dia ya. Apa bedanya sih ini Salung? Saya juga kurang ngerti input yang kedua ini apa. Ya. Nah, inputnya gerak dari 0 sampai 1 ya. Jadi yang titik yang ini yang paling ujung ini kan titik ini udah 0 ya. Dia bergerak dari 0 sampai 1. Nah, yang ini bisa kita manipulasi. Jangan 1 paling maksimalnya. Kita bikin misalnya 5 lah gitu ya. Kita bikin 5. Oke. Nah, p-scale-nya ini kita kali dengan multiplier. Oke, ini juga kalikan dengan multiplier. Maka kita dapatlah dia yang sudah bergerak ke kuadran lanjutnya lagi. Kalau misalnya saya gedein lagi, tuh dia makin lama makin gede ya. Coba saya bypass dulu mountainnya supaya kelihatan ya. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, ini ada yang sedikit salah nih di sini nih. Mungkin karena normal, saya pakai normalnya di sini ya. Directionnya itu di normal. Coba nih saya bikin 0 dulu. 0, saya bikin 1 aja. Nah, gitu. Supaya dia mengarah ke 1 itu aja. Ya, bikin directionnya 001 dulu ya. Jangan 111 karena nanti 111 dia ngambil juga normal yang X sama Z-nya. Sementara kan normalnya kan kita ubah kan. Nih, jadi Y-nya juga kalau misalnya kita bikin ini 1, ini 1, dia ngambil juga komponen yang X sama Z-nya. Jadi nanti berubah-berubah juga nilainya. Kan di sini kan kita ubah normalnya kan. Jangan, kita ngubah normalnya tapi yang diambil silannya cuman yang Z-nya aja gitu ya. Jadi ini saya bikin, ini saya tukar misalnya jadi berapa lah ya, minimumnya kita bikin misalnya bilanglah 10 udah cukup ya, 10 sampai 10 kayaknya masih terlalu itu ya, masih terlalu kelihatan ya. Coba misalnya 20 sampai 40 lah gitu ya, 40. Oke. Atau sininya kita bikin 20. Oke, sini kita bikin 40. Oke, jadi dia akan berdasarkan itu. Oke, udah bisa ya. Nah, jadi dia sudah bergerak sesuai apa, kita bikin lagi, kita hilangkan dulu bypass mountainnya. Nah, jadi udah ada acak lagi.
Ini mountainnya beloknya saya kurang suka, jadi saya ubah coba ya height-nya. Nah, supaya jangan terlalu besar kali, height-nya kita bikin paling besar 2 aja gitu. 3 udah terlalu itu ya, 2. Oke. Atau scale-nya kita atau elemen size-nya ya. Iya, elemen size-nya kayaknya lebih tepatnya ya. Height-nya kita bikin tinggi aja, tapi elemen size-nya kita bikin jangan tinggi kali. Oke. Oh, ini masih ada juga yang ngaco nih. Ya, jadi cari aja mana yang bagus karena emang mountainnya ini dia itu full length. Oh, ini bisa kita ubah juga ya. Ya, cari aja lah variabel yang bagus ya. Karena toh nanti kan kita random ininya kan di sini kan. Gitu. Ya, kalau kalian mau bikin panjang, silakan digedein mountainnya ini. Ya, kayaknya ini terlalu pendek, saya bikin aja agak panjang dikit ya. Ya, jadi udah kelihatan dia branch-nya. Resample-nya juga terlalu kecil. Oh, enggak, sorry, bukan resample-nya. Apanya lagi yang bisa kita ubah? Posisinya mungkin ya. Ini kayaknya terlalu jaraknya ini terlalu sama kan, terlalu uniform kan. Coba kita ubah posisinya ya. Cara ngubah posisinya kita bisa pakai jitter kayaknya ya. Coba saya lihat dulu ya. Pakai scatter. Oh, scatter ya. Pakai scatter. Ya, jadi posisinya ini masih agak jelek ini, ya. Coba kita bikin scatter, kita masukkan dia di sini. Wup. Terlalu banyak emang ini ya, force total countnya terlalu banyak. Coba kita sweepnya kita matiin dulu supaya nggak terlalu banyak poligonnya. Kita bypass dulu ini. Nah, ini scatternya terlalu banyak dia total countnya. Saya rendahin aja. Masih masukin kemari. Oh, sorry. Oh ya, ini cukup lah kayaknya ya. Tapi jadi dikit kali dia branchnya ya. Oh, jangan di sini scatternya. Scatternya jangan di sini, sorry sorry. Karena ini kan semuanya kan. Scatternya kita mau dia setelah di curve. Curve mana curve tadi? Nih di sini ya. Jadi scatternya kita mau di sini. Scatter, saya taruh di sini. Kenapa? Tadi kan scatternya kan semua kan dari atas sampai bawah kan. Kita nggak mau. Kita mau scatternya dia di curve aja di antara titik 0,5 sampai 0,9 ini. Kita rendahkan total countnya. Nah, itu dia udah mulai ada jarak yang ini. Nggak juga ya. Coba saya. Udah ada jaraknya ya. Di jaraknya udah beda-beda gitu. Yang di atas dia lebih sering, di bawah dia lebih sering. Tapi ya itu nggak begitulah. Yang ini enak juga nih kalau misalnya kita bisa bikin randomnya. Ya, jadi kita total countnya ini kita bikin aja variabelnya di sini. Eh, kita bikin integer dia ya. Berarti kita masukkan integer di sini. Kita bikin branch scatter. Oh, sorry. Jangan besar. Branch scatter count. Oh, sorry. Count branch scatter count. Oh. Jangan terlalu kecil juga. Ini integer jadi kita bikin 4 lah ya. Dan 10 masih boleh nggak ya? Aduh, ada mobil. Bapak ya, maaf. Branch scatter countnya kok dia dari 0 ya? Sorry. Branch scatter count 4 dari 10. Locks. Oke, ya, locks kita locks ya. Apply. Oke, dan itu kita hubungkan ke scatternya ini. Saya copy parameter, saya paste native. Oke.
Jadi kita bisa kontrol di sini. Makin tinggi nilainya, makin banyak dia branch-nya. Kemudian branch randomizer-nya, oh bukan ya. Yang multiplier ini yang itu. Ini kayaknya perlu kita bikin juga ya, yang mana tadi? Ini kayaknya kita nggak usah serem deh. Ini buat apa rem ya? Kalau misalnya saya bikin 0 juga nggak ngaruh dia kan? Nggak ngaruh juga kalau saya bikin 0. Ini saya bikin float aja maunya ya. CHF coba. CHF. CH apa sih namanya? CHF. Iya benar CHF. CHF. Saya bikin multiplier. Oke, ini saya reset dulu ya. Entah kenapa ini nggak bisa dihapus ini, jadi harus di reset dulu dia parameternya. Delete preset ya. Iya oke, delete preset. Delete all spare parameter. Oke, ini dihapus, udah. Baru kita harus tambahkan satu lagi sini. Nah, ini karena kecil kali terus satu. Oh gitu, salah berarti. Nggak, maaf. Benar pakai CHRM ya. Karena dia geraknya dari 0 sampai 1-nya itu di sini gitu ya. Kan kita nggak mau uniform semua kan. Kalau pakai float kan sama ini uniform, nanti nilainya beda. Nah, sama terus. Ya, benar-benar pakai CHRM ya. Tapi kenapa nilai 0-nya nggak berubah ya? Itu saya juga bingung sih. Nanti saya coba cari tahu deh. Oke, sudah berhasil ya membuat cabangnya. Ada beberapa mungkin perbaikan yang harus kita lakukan, tapi minimal kita sudah bisa menciptakan sebuah cabang yang cukup baik. Mungkin kalau kalian mau bermain-main dengan si multipliernya ini silahkan ya. Ini masih saya kurang suka ini. Ada 2 cabang yang mengarah ke satu yang sama. Masalahnya itu nggak bisa dikontrol ya. Mungkin semakin besar nilainya semakin itu nanti. Ya saya kurang suka dia ada 2 cabang yang sama seperti ini. Nanti bahaya kalau bikin full edge. Walaupun sebenarnya ya itulah indahnya random itu kan gitu. Dan kita bisa kita bisa main-mainkan di sini. Ya, pohon kita bisa ubah, kita bisa gerakkan itunya. Arahnya mungkin yang saya kurang suka, gimana cara mengubah arahnya ya? Kita salah satu cara mengubah arahnya di sini sebenarnya kita mengubah arahnya bisa di randomnya ini. Ini kita nggak pakai lagi sebenarnya nih, bisa kita hapus ini. Masih pakai ya, masih pakai untuk y-nya. Ya, untuk y-nya kita masih pakai. Yang kita ubah cuman, atau ini kita ganti aja. Ya nanti deh saya coba cari tahu. Di sininya masih saya kurang suka. Gimana cara kita mengontrol ini dari si parameter 0 ini? Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya coba cari tahu. Kalau misalnya ini saya copy aja, nanti nggak bisa dia. Nanti bahaya, yang ini juga kena nanti. Nanti saya coba cari tahu deh. Oke, sudah selesai branch-nya. Nanti kita di tutorial berikutnya kita akan bikin foliage-nya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.